Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kami persilahkan ke Bapak Rusli sebagai Ketua Taman Masjid Al-Islah untuk sambutan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menjadikan Masjid Al-Islah sudah berumur 37 tahun ya, dari diresmikan tahun 1987 pada saat itu oleh Bapak Amiseno sebagai Bupati Gresik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah ayat 18. Dan alhamdulillah jamaah di sini semuanya adalah termasuk orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perkembangan Masjid Al-Islah, terima kasih kepada para jamaah yang setia untuk menambah jumlah jamaah yang hadir, berkumpul, melaksanakan ibadah dengan lebih khusyuk di Masjid Al-Islah ini. Mudah-mudahan semakin lama dan target kita semakin banyak gitu ya, para jamaah yang bisa melakukan ibadah, sholat, berzikir, iktikaf, kemudian juga menambah keilmuan, keislaman, keilmuan tentang fikih, kemudian tentang dakwah, tentang tafsir, tentang akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan disinilah di masjid ini kita banyak memperoleh manfaat dan keilmuan. Nah, ini PR bagi Masjid Al-Islah adalah belum optimalisasinya tentang fungsi-fungsi kemasyarakatan. Baik itu pengelolaan untuk zakat, infak, sedekah masih harus kita tingkatkan terus-menerus, dan juga fungsi-fungsi kemasyarakatan ya. Jadi tempat berkumpul, tempat mengadakan acara, tempat rapat, tempat digunakan untuk akad nikah itu masih belum ya. Mudah-mudahan ke depan masjid ini bisa menjadi lebih banyak manfaatnya. Kalau kita lihat zaman Wali Songo itu sudah menempatkan masjid itu di kota-kota yang ada di Indonesia, itu sudah ditempatkan di pusat kota ya. Jadi masjid itu berada di tengah-tengah, kemudian disiapkan di situ alun-alun yang tempat berkumpulnya masyarakat. Di situ ada pusat pemerintahan juga, di situ ada pusat ibadah, yaitu berupa masjid, dan juga pusat yang lain ya. Bahkan pusat perbelanjaan ya, perdagangan, pasar itu dulunya disentralkan di tempat yang paling strategis di kota yang diciptakan oleh para pendahulu kita, yaitu para sunan-sunan dan para tokoh Islam pada saat itu. Kita lihat ya di Lamongan, di Tuban, di Gresik, di Cirebon dan sebagainya, rata-rata masjid itu di sentralnya. Jadi semua aktivitas baik ibadah, sosial, pendalaman agama, sekolah, pasar, tempat berkumpul, tempat pemerintahan itu selalu dekat masjid.
Mudah-mudahan Masjid Al-Islah ini menjadi masjid yang seperti yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rusli atas sambutannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Imam Hanafi. Ada satu dua hal yang mungkin penting untuk disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yuhsyarul insan. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rusli, boten ngangge Heri Pak. Heri Pak Rusli selaku Ketua Takmir Masjid Al-Islah dan semuanya, seluruh jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, mari kita bersyukur karena kita ini diklaim Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya lupa apakah sudah pernah saya sampaikan di sini atau belum. Kalau kita mencermati laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu, misalkan pada awal penciptaan diri kita, supaya kita tidak kemerungsung, supaya kita tidak lupa bersyukur. Kita ini sudah diposisikan Allah sebagai pemenang. Pesaing kita itu yang kita kalahkan itu kurang lebih, kalau menurut ilmu biologi itu ada 14.999.999 pesaing yang kita kalahkan, yaitu waktu kita masih dalam bentuk nutfah, mani. Itu menurut ilmu kedokteran kan, per mililiternya itu kan terdiri dari 15 juta sperma. Tapi yang jadi cuma kita. Dari 15 juta tadi yang jadi kita. Berarti kita semakin yakin itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Diri kita kok diberi kesempatan hidup di dunia, itu pasti Allah mempunyai maksud yang dahsyat. Sehingga kalau kita kemerungsung, urip kok nginang ini aja, nah itu termasuk keceglong tidak bersyukur gitu. Maka kalau malam-malam sebelum, misalkan kalau malam-malam sudah bangun ya, kalau bisa ya sholatlah 2 rakaat. Kalau tidak ya minimal itu wudhu dan keluar ke pelataran rumah, lihat langit,
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia, termasuk menghidupkan diriku. Maka jadikan diriku, keluargaku, dan anak turunku sebagai pribadi-pribadi yang tidak sia-sia, sebagai pribadi-pribadi yang manfaat, sebagai pribadi yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita ini pasti mempunyai tugas yang mulia. Jangan sampai kemerungsung kita, menyesali diri gitu. Itu kita harus bersyukur itu. Lebih-lebih kita dikasih iman, lebih-lebih kita dikasih Islam, lebih-lebih kita dikasih rentek oleh Allah. Jadi kita kok pagi hari ini kok lenguk-lenguk di masjid, itu bukan karena kita yang hebat. Kita masih dikasih hidayah, masih tergetar hatinya ke sini. Nah, kalau gitu kita hadir di masjid ini bukan dalam wilayah untuk sombong-sombongan, dalam wilayah meliti-melitian, pinter-pinteran, resi-resian, tidak. Tapi wilayah bareng-bareng bersyukur kepada Allah. Kalau itu arahnya, la in syakartum la azidannakum, maka kebahagiaan akan ditambah. Maka saya judulnya ini, banyak orang salah kira. Sehingga saya ketemu beberapa teman itu bicaranya sudah ya mungkin karena tidak tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Itu sudah saya anggap, wah ini perlu diluruskan ini mindsetnya ini. Kadang-kadang, ayo ke besok ini adzan rek, ayo nang mushola. Tuh jawabnya gimana, Pak? Aku wis trung dino iki mutung ambek pangeran. Lah kok iso koyo ngono? Lah aku terus aku apa sing gak tak lakoni, sedekah ya tak lakoni, salat ya tak lakoni. Tapi aku kok dienak-enekno ae lah. Salah kira. Nah, maka karena waktunya cuma 15 menit, selebihnya nanti kita akan kita akan diskusi. Nah, ini ayatnya. Kok agak blurred ya ini? Itu di dalam surat Al-Kahfi itu pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, hal nunabbi'ukum onoto gelem siro tak kei haber marang siro bil akhsarina kelawan wong-wong akeh kang rugi apane amalan amali. Maukah engkau aku tunjukkan tentang orang yang banyak sekali salah kira, apa rugi, apa nih amali, perbuatannya itu rugi. Jadi langsung dijawabkan, alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang nyasar, hidupnya itu nyasar. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini, wahum, tetapi mereka yahsabuna, mengira bahwa dirinya, annahum, bahwa dirinya itu yuhsiruna sunnah, sedang melakukan yang terbaik. Nah, tapi ini mohon maaf, di TikTok ada yang membaca ayat ini tapi mengambil contohnya garai kisru. Garai kisru gitu kan. Katanya yang dhalla sa'yuhum itu contohnya. Jadi ayatnya benar, tapi kalau contohnya salah menjadi kisru. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, contohnya ini nggak boleh ke orang lain, Pak. Harus ke diri kita sendiri. Ini kan temanya tadi memakmurkan masjid, mensejahterakan jamaah. Nah ini, kita sebagai pengurus masjid ini, jangan-jangan di sini belum maksimal. Dhalla sa'yuhum itu bisa bermakna belum maksimal fil hayatid dunya, dalam mengolah masjid ini. Wahum yahsabuna annahum yusiruna sunnah. Kan penyakit tadi malam dijawil sama Pak
Farda itu sampai kasih singgung tentang masjid di Gresik ini yang dijadikan percontohan yang mana, yang patut dijadikan percontohan. Belum ada, Pak. Jadi masjid 1.200 kurang lebih segitu masjid di Gresik ini, itu belum ada yang maksimal. Padahal dulu di zaman wali sudah maksimal seperti yang disampaikan Pak Rusdi tadi kan. Kalau kita perhatikan kan ada masjid, habis itu ada alun-alun, setelah alun-alun ada pasar. Gitu. Jadi mereka itu alun-alun menjalani kehidupan ini, menjalani permainan kehidupan ini sudah berdasarkan ilmu yang didapatkan di masjid. Habis itu berdagang di timurnya alun-alun, itu ada pasar, menjalankan perdagangan dengan ilmu yang didapatkan dari masjid. Begitu. Jadi menjalani kehidupan ini dengan ilmu yang didapatkan di masjid. Itu sudah pernah. Sekeren itu. Tapi sekarang mulai pudar. Saya perhatikan di sini yang muda-muda sudah tidak ada. Sepuh semua itu. Sepuh semua. Kan enggak ada. Di sini ada yang usianya 20 ada. Ada. Ini orang-orang yang sudah siap berangkat semua kita ini kan. Swidak semua kan. Iya kan. Wis sadar diri gini. Mas apa ini berangkat. Jadi harus swidak wis wayahe tindak kan begitu kan. Seket itu kan apa? Seneng sudah mulai semakin mendekat seket itu kan.